Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Halwani, NPM 2010502129, kelas TMP atau 02, Prodi S1 Teknik Mesin, Universitas Tidar. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah meteorologi dengan dosen pengampu Bapak Iwan Taufik, Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Materi yang akan dibahas adalah 1. Konsep dasar meteorologi industri. 2. Ukuran dan toleransi dalam meteorologi industri. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Pengukuran di sini hanya yang berkaitan erat dengan perindustrian. Dalam bidang perindustrian biasanya banyak melibatkan ilmu pengetahuan keteknikan. Pengukuran di bidang keteknikan itu tidak hanya menyangkut pengukuran panjang saja, akan tetapi juga menyangkut pengukuran suara atau bunyi, getaran, tekanan, tegangan, gaya, buntiran, usaha, kecepatan aliran zat cair, dan temperatur. Dengan pengertian ini, meteorologi industri tidak hanya semata-mata ilmu pengukuran, akan tetapi pengertian meteorologi industri lebih mengkhususkan pada pengukuran geometris suatu produk dengan cara dan alat yang tepat sehingga hasil pengukurannya mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Untuk dapat melakukan proses pengukuran dengan tepat, maka setiap orang, apalagi mereka yang bekerja di bidang keteknikan, tidak hanya mempelajari tentang pengukuran saja, akan tetapi yang dipelajari dalam meteorologi industri itu menyangkut cara menggunakan alat ukur dan juga mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan erat dengan masalah pengukuran. Meteorologi industri ialah ilmu untuk melakukan pengukuran karakteristik geometris dari suatu hasil atau bagian mesin dengan alat dan cara yang tepat, sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai yang paling dekat dengan geometris sesungguhnya dari komponen mesin yang bersangkutan. Tujuan mempelajari meteorologi. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan mempelajari meteorologi industri idealnya adalah menguasai seluk-beluk pengukuran, sehingga bila diaplikasikan di bidang perindustrian akan diperoleh hasil atau produk yang presisi dengan biaya yang seminim mungkin. Memang untuk memperoleh hasil yang ideal tidak mungkin 100% dapat dicapai. Akan tetapi dengan dikuasainya seluk-beluk pengukuran, maka paling tidak sistem kerja industri yang efektif dan efisien dapat dipenuhi. Tujuan mempelajari meteorologi secara rinci. Dapat mengelola laboratorium pengukuran yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. 2. Dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. 3. Dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. 4. Dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur, sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. 5. Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran, dan dapat menentukan bagaimana caranya mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. 6. Dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. 7. Dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik secara kerja di bidang pendidikan, keterampilan teknik, maupun di bidang perindustrian. Beberapa istilah penting dalam pengukuran. 1. Ketelitian atau akurasi. Kata teliti dalam dunia keteknikan mempunyai dua arti. Yang pertama, teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Yang kedua, teliti yang dikaitkan dengan proses pengukuran itu sendiri. 2. Ketepatan atau presisi. Dasar
untuk menentukan apakah ketepatan proses pengukuran itu tinggi atau rendah adalah besarnya kesalahan yang timbul, yang dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah kesalahan rambang. Jadi dapat diulangi lagi di sini bahwa suatu proses pengukuran dikatakan mempunyai ketepatan yang tinggi apabila pengukuran itu dilakukan secara berulang-ulang dan sama, di mana hasil dari masing-masing pengukuran tadi mendekati sama dengan harga rata-rata dari keseluruhan hasil pengukuran tersebut. 3. Ukuran dasar atau basic size. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi. Walaupun harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak dapat diketahui, namun secara teoritis ukuran dasar tersebut dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. 4. Toleransi atau toleransi. Toleransi memberi arti yang sangat penting sekali dalam dunia industri. Dalam proses pembuatan suatu produk, banyak faktor yang terkait di dalamnya, misalnya faktor alat dan faktor operator. Oleh karena itu, ukuran yang diperoleh tentu akan bervariasi. Variasi ukuran yang terjadi ini di satu pihak memang disengaja untuk dibuat, sedangkan di pihak lain adanya banyak faktor yang mempengaruhi proses pembuatannya. 5. Harga batas atau limit. Harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen. Di atas dan di bawah ukuran besar atau basic size. Pada pembahasan mengenai statistik dalam meteorologi, harga batas ini akan dibagi menjadi 2, yaitu harga batas atas dan harga batas bawah. 6. Kelonggaran atau clearance. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Sistem dan standar pengukuran. 1. Sistem metrik atau metric system. Seperti telah dikemukakan bahwa sistem metrik telah dikembangkan oleh para ilmuwan Prancis sejak tahun 1790-an. Sistem ini mendasarkan pada meter untuk pengukuran panjang dan kilogram untuk pengukuran berat. Dari satuan meter dan kilogram ini kemudian diturunkan unit satuan lainnya untuk mengukur luas, volume, kapasitas, dan tekanan. 2. Sistem inci atau English system. Sistem inci secara garis besar berlandaskan pada satuan inci, pound, dan detik sebagai dasar satuan panjang, massa, dan waktu. Kemudian berkembang pula satuan-satuan lain, misalnya yard, mil, ounce, gallon, feet, barrel, dan sebagainya. Standar pengukuran. Standar pengukuran yang paling banyak dijumpai dalam pengukuran adalah pengukuran panjang atau pengukuran linear. Bahkan sudut pun bisa diukur dengan kombinasi pengukuran linear. Untuk dapat melakukan pengukuran tersebut diperlukan standar. Dalam pengukuran dikenal ada 3 macam standar, yaitu A. Standar garis, B. Standar ujung, C. Standar gelombang. Toleransi. Toleransi merupakan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang diizinkan, sehingga dari perbedaan ukuran ini dapat diketahui di mana ukuran dari komponen-komponen yang dibuat itu terletak. Besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. Jadi, dari benda yang berbentuk poros mempunyai toleransi, dan dari benda yang berbentuk lubang juga mempunyai toleransi. Besarnya toleransi dari kedua benda tersebut tidak selalu sama. Untuk menentukan toleransi suatu ukuran dasar dari suatu komponen, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu posisi daerah toleransi terhadap garis nol dan besarnya daerah toleransi itu sendiri. Yang pertama, posisi daerah toleransi terhadap garis nol. Posisi daerah toleransi terhadap garis nol merupakan suatu fungsi dari ukuran dasar. Agar mudah mengingatnya, maka penyimpangan dinyatakan dengan simbol 1 huruf. Kadang-kadang, untuk hal-hal tertentu dipakai 2 huruf. Huruf besar digunakan menyatakan penyimpangan dari lubang, dan huruf kecil untuk menyatakan penyimpangan poros. Besarnya toleransi. Besarnya toleransi juga ditetapkan sebagai suatu fungsi dari ukuran dasar. Untuk menyatakan besarnya toleransi ini digunakan simbol angka. Simbol angka ini menunjukkan kualitas.
Dengan dasar pengertian di atas, maka dapat kita dapat menuliskan suatu ukuran yang telah diberi toleransi bersama ukuran dasarnya dan diikuti pula dengan simbol yang terdiri dari huruf dan angka. Sebagai contoh 50 G7. Artinya sebuah poros yang mempunyai ukuran dasar 50 mm, posisi daerah toleransinya berada di daerah G dan mempunyai kualitas toleransi sama dengan 7. Suaian atau fit adalah hubungan yang terjadi yang ditimbulkan karena adanya perbedaan ukuran sebelum komponen atau part yang akan dirakit atau assembled. Ada 3 jenis suaian, yaitu 1. Suaian longgar atau clearance fit. Suaian longgar adalah suaian yang selalu akan menghasilkan kelonggaran atau clearance. Artinya, bila dua buah komponen disatukan maka akan timbul kelonggaran, baik sebelum maupun sesudah dipasang. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang selalu terletak di atas daerah toleransi poros. 2. Suaian pas atau transition fit. Suaian pas adalah suaian yang dapat menghasilkan kelonggaran atau kesesakan atau kerapatan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling menutupi. Suaian paksa atau interference fit. Suaian paksa adalah suaian yang akan selalu menghasilkan kerapatan atau kesesakan. Artinya sebelum ataupun sesudah dua komponen dipasangkan akan timbul kesesakan atau kerapatan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.